Satu hal yang harus digarisbawahi di sini yang akhirnya membuat saya jadi tidak mau mendukung dia itu adalah karena beliau belum bertobat dari melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti pemilu sebelumnya, yaitu apa? Menggunakan identitas-identitas keagamaan untuk menjadi alat politik. Janji dia pada waktu menjadi gubernur DKI Jakarta pun sampai dia lengser tidak ditunaikan. Janji terkait tidak ada penggusuran, masih saja ada penggusuran. Saya dari awal sudah mengatakan sulit. Saya nggak ketemu alasannya kenapa Mas Anies harus dikasih jalan oleh penguasa untuk bisa maju di Pilgub Jakarta. Kenapa? Satu, kansnya gede menang. Yang kedua, kalau udah menang di 2029 dia pasti maju lagi. Kalau Anies bilang, ya saya mau berbaju PDIP, saya mau nurut sama Bu Mega, mungkin lebih mudah. Tapi masa kita pemimpinnya kayak begitu? Kalau pemimpinnya kayak begitu, menyesal kita mendorongnya. Pemimpin itu harus punya karakter. Anies maju dan dicalonkan karena dia punya value, punya nilai, punya massa, punya elektabilitas. Itu yang dia jual ke partai-partai. Anies Baswedan ini ibaratnya seperti Cristiano Ronaldo nih, mirip-mirip orang nih dua nih. Kemanapun klubnya, orang bukan lihat klubnya tapi lihat orangnya. Cristiano Ronaldo main di MU, orang fansnya pindah ke MU. Main di Madrid, pindah fansnya ke Madrid. Sekarang main di Liga Arab Saudi, di klub An-Nasr, fans-fansnya langsung nonton Liga Arab Saudi, An-Nasr. Seperti Anies Baswedan ini hari ini. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa video masih terkait dengan informasi politik tanah air yang datangnya dari pilkada serentak tentunya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Anies Baswedan akhirnya juga menolak untuk diusung oleh Partai PDI Perjuangan maju dalam Pilgub Jawa Barat. Yang sebelumnya ia tidak diberikan rekomendasi untuk maju sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta. Dan mengapa sampai dengan Anies menolak untuk mengambil kesempatan maju di Pilgub Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan? Tentu ada beberapa hal analisis baik secara objektif maupun subjektif yang telah dilakukan oleh tim Anies Baswedan tentunya. Dan dalam video ini kita akan mendengarkan bersama salah seorang konten kreator, yaitu yang memiliki channel Guru Gembul. Dia pun mengungkapkan bahwa mengapa ia lebih tidak suka atau lebih memilih orang lain ketimbang Anies Baswedan. Ya, kalau boleh dikatakan Anies Baswedan sangat tersohor dan cukup dikagumi di daerah khusus Jakarta, tetapi menurut Guru Gembul ini bahwa ia tidak mendukung atau memilih Anies Baswedan karena ada beberapa hal yang menurutnya itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, yaitu melakukan kejahatan-kejahatan seperti pemilu sebelumnya, yaitu menggunakan identitas-identitas keagamaan dalam urusan politik. Hal ini yang tidak disukai atau diterima oleh seorang Guru Gembul. Lalu netizen lainnya atau konten kreator lainnya juga mengungkapkan ada beberapa kesan yang kurang baik yang pernah dialami atau dijalankan oleh Anies Baswedan semasa ia menjabat sebagai gubernur Jakarta adalah banyak janji-janji kampanye yang tidak bisa realisasi, seperti menolak penggusuran, kemacetan misalnya, banjir, dan juga bahkan rumah DP 0 rupiah pun tidak bisa terwujud. Dari akumulasi beberapa hal ini, mungkin dijadikan sebagai sebuah jawaban atas keputusan PDI Perjuangan untuk tidak mendukung atau mengusung kembali Anies di Pilgub Jakarta. Dan menurut ini Refli Harun bahwa Anies Baswedan tidak diusung atau gagal menjadi calon gubernur Jakarta itu pun karena Anies Baswedan menolak atau tidak mengikuti tuntutan dari Megawati, dari PDI Perjuangan, yaitu harus nurut pada Megawati. Karena menurut Refli Harun, Anies itu orangnya yang memiliki karakter, yang memiliki value, sehingga banyak partai yang mencarinya.
Dan karena value atau karakternya inilah yang ia jual ke partai-partai. Tapi sayang, nyatanya value yang dimiliki Anies saat ini tidak bisa memberikan nilai tambah atau tidak bisa meyakinkan partai-partai untuk kembali mendukungnya maju di Pilgub Jakarta. Dan bahkan ada agak sedikit lucu ya, dari kalangan anak-anak Abah Anies ini, ada yang mengatakan bahwa Anies itu ibarat pemain bola itu adalah Ronaldo. Kemanapun dia berlabuh di partai manapun, tentu orang tetap akan pilih. Ya, karena orang memilih Aniesnya, bukan partainya. Dan lagi-lagi karena partai jugalah Anies tidak bisa mencalonkan diri, dan itu juga perlu diingat oleh anak-anak Abah tentunya. Baik, seperti apa statement atau pernyataan dari beberapa pihak, Guru Gembul, ada Refli Harun, ada beberapa konten kreator lainnya, dan juga anak-anak Abah. Mari kita saksikan dan ikuti video-videonya. Satu hal yang harus digarisbawahi di sini yang akhirnya membuat saya jadi tidak mau mendukung dia, itu adalah karena beliau belum bertobat dari melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti pemilu sebelumnya, yaitu apa? Menggunakan identitas-identitas keagamaan untuk menjadi alat politik. Dulu kita sudah mengetahui itulah, kita nggak usah dibahas lagi ya, sampai ada banyak masjid yang menolak menyolatkan, menolak menguburkan seorang muslim hanya gara-gara beda partai politik. Itu kan dari pendukungnya Pak Anies ini kan, dan sekarang ini diulang lagi. Jadi ketika kampanye tiba-tiba dikerubutin oleh ulama, kemudian ulama itu mengeluarkan fatwa, kami ulama, ada ulama ngaku ulama tapi nggak apa-apa lah, kami ulama mewajibkan pertanggungjawaban dunia akhirat untuk memilih Anies. Nah, kata-kata mewajibkan itu, istilah wajib itu kan di dalam agama itu terminologi yang berat gitu. Kalau misalkan tidak dilaksanakan berarti dosa gitu kan. Nah, karena itu berarti harus ada dalilnya. Nah, ini dalil memilih Anies itu di mana? Apakah karena sebelumnya sudah difatwakan juga bahwa Pak Anies itu adalah Imam Mahdi gitu kan? Imam Mahdi. Nah, tapi Pak Anies itu memang menggunakan terminologi-terminologi agama, istilah-istilah agama untuk menguatkan elektabilitasnya. Baik, sahabat sekalian, ya, ini Guru Gembul sudah paling tidak sedikit mewakili berbagai pihak yang tentunya, ya, yang selama ini mungkin tidak bisa bersuara terkait dengan hal ini. Seperti yang kita pahami juga bahwa ketika Pilgub DKI kali lalu, di mana Anies melawan Ahok, di saat itu isu agama juga tetap diangkat, dan ada satu istilah, ada mayat, ada ayat ya, ada mayat dan ayat di mana para pendukung Ahok ketika meninggal tidak disolatkan dan lain sebagainya seperti diutarakan atau digambarkan tadi. Nah, hal-hal ini memang masih melekat seperti dalam diri Anies. Sehingga ketika ia memaju pilpres kemarin, dia memulai juga dari masjid dan juga beberapa arahan dari para ulama, termasuk ada ulama yang cukup tersohor juga yang sampai memberikan atau menyematkan nama terhadap diri Anies itu sebagai Imam Mahdi. Lalu mendapatkan dompet dari surga yang bertuliskan S, artinya surga, dan itu untuk Anies, dan Anies akan jadi presiden dan seterusnya. Dan karena saking keyakinannya mereka seperti itu, pada akhirnya Anies tidak terpilih menjadi presiden, dianggap itu sebuah pembohongan, ya tidak adil, tidak jujur, dan lain sebagainya. Nah, apakah hal itu mau terjadi kembali? Dan hal ini mungkin juga dilihat dari PDI Perjuangan, bahwa ini akan membahayakan partai juga. Karena biar bagaimanapun Partai PD Perjuangan diyakini memiliki ideologi yang cukup kuat. Sehingga akan sangat tidak mungkin orang-orang yang terkontaminasi dengan urusan keagamaan yang kait-kaitkan alat peraga atau alat-alat yang bersifat keagamaan dikaitkan, dimasukkan di dalam urusan politik seperti ini. Jadi kemungkinan besar PD Perjuangan juga mempertimbangkan hal itu. Sehingga gagal atau tidak lagi mengusung Anies di daerah khusus Jakarta. Ada fatwa lah. Kemudian saya setuju kalau misalkan agama itu dijadikan inspirasi berpolitik kita. Saya sangat setuju kalau misalkan agama ada di atas gagasan politik kita. Tetapi kalau misalkan agama ada di bawah kemudian dijadikan alat politik, nah itu adalah sesuatu yang bermasalah. Sesuatu yang sangat sakral saja bisa dijadikan alat, bagaimana sesuatu yang lain? Saya pikir ini adalah kebijakan yang terlalu oportunis gitu. Tapi kan bukan Pak Anies yang melakukan itu. Pak Anies membiarkan para pendukungnya untuk melakukan itu. Kenapa dia tidak melakukan klarifikasi? Saya yakin sebagai seorang intelektual, saya yakin sebagai seorang dalam tanda kutip liberal yang bergagasan maju, tidak mungkin Pak Anies itu setuju kalau misalkan dirinya disakralkan, bahwa dirinya itu pada akhirnya dianggap
diwajibkan untuk memilih dirinya gitu. Itu nggak ada ceritanya. Kenapa sampai main fatwa, dari dulu main fatwa, sekarang juga main fatwa. Ini ironi, status beliau sebagai seorang akademisi kemudian akhirnya juga tercoreng gara-gara kelakuan politik yang agak kurang gitu, yang kacau seperti ini gitu. Baik, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul tadi. Seharusnya Pak Anies sebagai orang yang intelektual tentu harus bisa meluruskan hal-hal yang agak sedikit melenceng ketika dirinya diagung-agungkan seperti itu. Tetapi dengan membiarkan hal itu terus terjadi, maka secara tidak langsung Pak Anies mengakui dan membenarkan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para pendukungnya atau yang lebih dikenal, yang cukup fanatik, yaitu anak-anak Abah tadi. Sehingga Anies dianggap sebagai orang yang memang ya bahkan disebut sebagai Imam Mahdi tadi, maka ketika dibiarkan, Anies sebenarnya rugi sendiri. Ketika dia diakui sebagai seorang akademisi, tetapi hal ini terus terjadi begini, ya banyak orang juga pada akhirnya tidak menghargai Pak Anies. Sesungguhnya Pak Anies itu orang hebat, orang pintar, tetapi sayang, ya cara berpolitiknya dengan menggunakan hal-hal yang berbau agama seperti ini yang menjadi sesuatu yang tidak positif untuk dia, sehingga kadangkala banyak pintu yang tertutup untuk dia menuju sebuah kesuksesan. Salah satunya adalah untuk bisa menjadi gubernur daerah khusus Jakarta kembali pasca gagal atau kalah di Pilpres kemarin. Dan akhirnya apa? Ini mengancam Baraya, ini levelnya sudah mengancam. Karena apa? Karena kelompok-kelompok paling intoleran di Indonesia, kelompok-kelompok kacamata kuda yang melihat hanya dalam satu perspektif dan satu paradigma saja, kebanyakan ngumpulnya di situ. Jadi kalau misalkan Pak Anies yang terpilih, ya jadi jangan-jangan ya Pak Aniesnya nggak seperti itu. Tapi makanya saya pertanyakan, kalau Pak Anies nggak seperti itu, kenapa membiarkan para pendukungnya menjadi seperti itu? Kan gawat gitu. Dan ditambah lagi, Iya, karakternya Anies kan oportunis. Ya, oportunis. Apa arti oportunis? Dia bisa aja merubah kemarin ke PKS, sekarang PDIP, itu bisa aja. Nggak ada keberatan buat Anies itu. suka-suka dia. Jadi apa artinya? Tidak ada persoalan ideologi di sini buat Anies. Ya, yang ada kepentingan. Nah, inilah problem ya. Padahal kadang-kadang orang kan katakanlah seperti Ibu Mega, dia maunya orang ini firm. Gitu loh. Kamu ya kalau memang mau gabung sama kita, nasionalis dong. Ya kan? Nah, artinya kan baik secara identitas ataupun secara substansinya. Identitas itu maksudnya gimana? Ber-KTA? Ber-KTA. Substansinya lo juga harus nasionalis. Ya kan? Nah inilah, jadi kita ada ruginya juga. Kita tidak melihat satu panggung antara Habib Rizik dengan Adian Nafitipulu dan Masinton. Seandainya didukung oleh PDIP, Anies, Benar juga. Ya memang kalau sampai dengan berhasil diusung oleh Partai PDI Perjuangan akan sangat lucu, di mana Adian Nafitipulu dan Masinton harus satu panggung bersama Habib Rizik. Memang ini akan lucu juga kalau itu benar-benar terjadi. Tetapi puji Tuhan dengan situasi seperti ini, dan justru PDI Perjuangan ya walaupun di atas kertas Anies secara elektabilitas itu kuat luar biasa, tetapi puji Tuhan PDI Perjuangan masih tetap dengan ideologinya, ya tidak mudah menerima orang yang tidak mematuhi ketentuan partai, ideologi partai, platform partai dan lain-lain, tetapi justru mengusung kembali para kadernya telah ia bimbing bertahun-tahun yang telah setia berada bersama partai ini. Dan itu mungkin langkah bijak yang diambil oleh Ibu Megawati. Jadi kalau analisa tadi bahwa kalau sampai terjadi Anies benar-benar jadi diusung oleh PDIP di daerah khusus Jakarta, ya bisa jadi Adian Nafitipulu harus bersama Habib Rizik berada di satu panggung untuk mengkampanyekan Anies Baswedan tentunya. Ya, dan ini mungkin jalan Tuhan juga tidak terjadi hal demikian. asik tuh nontonnya. Tiba-tiba Adian Nafitipulu yang berhadapan dengan Habib Rizik misalnya, Masinton tiba-tiba satu panggung mendukung Anies. Hebat itu sebenarnya. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's again. Kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima,
Ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi. Nah, ini satu hal yang harusnya dipahami oleh anak-anak Abah, bahwa Ahok sampai dengan detik ini paling tidak suka dengan Anies bukan karena Anies mengalahkannya di Pilgub, tetapi karena cara Anies membakar semangat warga atau masyarakat dengan hal-hal yang berbau rasis, ya, diskriminatif dan lain sebagainya. Di mana Anies pernah mengatakan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan pribumi. Akhirnya Jakarta kembali ke pangkuan pribumi. Yang mungkin dianggap selama ini Ahok itu bukan orang pribumi, bukan orang Indonesia. Sehingga hal ini yang membuat Ahok masih terluka sampai dengan detik ini, dan paling tidak suka ketika Anies itu ya digadang-gadang, bahkan hanya digadang-gadang saja, bergandengan dengannya pun dia tidak mau. Artinya bukan karena ya dia kalah dengan Anies, lalu gengsinya kelewat tinggi, tetapi dikarenakan faktor ini. Ya, jadi Ahok tidak suka Anies bukan karena Anies mengalahkannya, tetapi karena cara Anies membakar semangat warga dengan cara yang keliru. Yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul. Seorang Anies lakukan. Kalau PDI Perjuangan betul-betul mencalonkan Anies, berhenti saja klaim sebagai partai nasionalis. Kenapa? Kita tahu kampanyenya Anies 2017 seperti apa di Pilkada Jakarta. Pidato kemenangannya ini kemenangan kelompok pribumi. Mana ada konsep pribumi dalam partai nasionalis itu? Di partai nasionalis itu cuma ada warga negara Indonesia, titik. Janji dia pada waktu menjadi gubernur DKI Jakarta pun sampai dia lengser tidak ditunaikan. Janji terkait tidak ada penggusuran, masih saja ada penggusuran. Mengatasi kemacetan, tidak ada hasilnya. Pemilikan rumah DP 0 rupiah, Belgedes, nggak ada ujungnya. Banyak janji-janji yang tidak ditunaikan. Dia hanya bermain-main dengan kalimat-kalimat indah yang ingin membuaikan masyarakat, membuaikan rakyat. Memang kalau soal merangkai kata-kata indah, memang Pak Anies itu diakui jago itu ya. Tetapi karena kata-kata manisnya juga, banyak rakyat yang pada akhirnya juga kecewa. Masyarakat Indonesia jangan mau terperdaya, tertipu, terbohongi seperti masyarakat Jakarta lagi. Kita sudah tahu rekam jejaknya, orang seperti ini selalu mengumbar janji dan sudah pasti dia akan mengingkari. Kau yang berjanji, kau juga yang mengakhiri. Saya dari awal sudah mengatakan sulit. Saya nggak ketemu alasannya kenapa Mas Anies harus dikasih jalan oleh penguasa untuk bisa maju di Pilgub Jakarta. Kenapa? Satu, kansnya gede menang. Yang kedua, kalau udah menang di 2029 dia pasti maju lagi. Makanya kemudian nampaknya ya ada sebuah strategi yang membuat Anies Baswedan itu nggak maju di Jakarta. Caranya gimana? Ya nggak ada yang mencalonkan. Partai-partai politik yang ada disisakan PDI Perjuangan yang di luar Kim Plus. Ya memang masih ada harapan PKB ya, tapi belum baru level Jakarta aja mencalonkan Anies Baswedan, tiba-tiba terjadilah gonjang anjing dengan pengurus PBNU. Baik, gonjang-ganjing di tubuh PKB, di mana ada isu nanti bakal dilakukan muktamar tandingan ya, di mana dilakukan oleh Lukman Edi bersama timnya. Ini selalu dikait-kaitkan dengan isu pencalonan Anies Baswedan di Jakarta. Menurut pengamat politik ini, bahwa seharusnya Anies itu tidak hanya didukung oleh PDI Perjuangan kala itu, harusnya juga didukung oleh PKB. Tetapi ketika lagi persiapan dan mulai upaya-upaya untuk berkoalisi dengan PDIP ataupun dengan partai lainnya untuk mendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI, justru ya isu yang sementara beredar, ada kekuatan besar yang menghantui atau mengancam tubuh PKB. Dengan demikian PKB pada akhirnya tetap berada di bawah payung Kim Plus,
sehingga Anies gagal mendapatkan partai tambahan untuk mendukungnya. Kalau seandainya PKB itu punya prinsip dan terus memberikan dukungan untuk Anies atau keluar dari koalisi Kemples, mungkin saja Anies Baswedan bisa lenggang ke pencalonan Pilgub DKI ya. Tetapi sayangnya PKB lagi-lagi disodorkan dengan sebuah situasi muktamar tandingan. Ini analisa ya, masih analisa, dan ini bukan 100% benar. Tetapi menurut pengamat politik, bahwa hal ini jugalah yang menjadi penyebab Anies gagal untuk dicalonkan oleh PDIP di Jakarta dan juga gagal untuk dicalonkan oleh PKB di Jakarta. PKB versus pengurus PBNU itu gonjang ganjing aja. Apalagi kalau kemudian menetapkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Tapi memang ya konsekuensi ya, jalan demokrasi Anies Baswedan yang kemarin gagal menang di Pilpres ya akhirnya kemudian sulit semua untuk maju ke dalam ranah demokrasi karena dianggap akan menjadi pesaing kekuasaan. Ada yang menyarankan begini, Mas Anies kenapa nggak masuk partai politik aja sehingga bisa lebih bebas. Nah ini sulitnya. Anies Baswedan yang pertama, dia sudah jadi tokoh bangsa. Begitu masuk partai politik, yang paling deg-degan siapa? Ketumnya. Masa ada dua matahari kembar? Jangan-jangan ketumnya kalah populer sama Mas Anies. Nah, ini analisanya juga jago ini ya. Kalau Anies masuk di salah satu partai, bisa jadi ketumnya yang nanti akan kelabakan kalau populer dengan Anies Baswedan. Tetapi ya Anies Baswedan juga tidak sadar bahwa untuk bisa mencalonkan diri minimal didukung oleh partai. Nah, kalau benar demikian, kira-kira mana yang lebih hebat? Anies lebih hebatkah atau partai lebih hebat? Ya harusnya Anies mengakui itu dan bisa menjadi salah satu anggota partai. Ya harus legowo lah, walaupun sudah menjadi tokoh bangsa sekalipun, tetapi kalau masuk di sebuah komunitas ya harus mengikuti ya prosedur, tata tertib, tata cara, ataupun juga apa yang berlaku di partai itu. Karena banyak juga orang besar yang bermula dari bawah, tidak serta-merta langsung besar. Jadi mungkin ini juga bagian dari gengsi Anies Baswedan sampai gagal seperti ini. Di partai manapun. PKS. Ya kalau memang tempat yang paling pas untuk Anies ya PKB atau PKS. Karena ini dua partai yang memang ada agak sedikit memiliki ciri-ciri atau juga ya yang memiliki nilai-nilai Islam ya tentunya yang tertanam dalam partai tersebut, sehingga mungkin partai-partai itu yang cocok. Kalau bukan PKS dan PKB, ya lebih cocok juga kalau Anies bergabungnya di Partai Umat ya. Masa iya begitu? Walaupun ada yang bilang, contoh dong PDI Perjuangan. Ada Jokowi, ada Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putrinya nggak ketakutan. Megawati tetap menjadi matahari utama dalam PDI Perjuangan. Nggak juga disaingi oleh Jokowi. Ya, tapi kan ini Anies bos, susah. Ya, tapi masuk partai politik adalah salah satu solusi. Tapi sampai hari ini nampaknya Anies Baswedan belum menunjukkan tanda-tanda akan bergabung ke partai politik ya. Walaupun mungkin kalau dia bergabung ya tempatnya PKB atau PKS ya. Tapi ya kita lihat aja nanti. Nah ini ada pertanyaan, PKS beri Anies Baswedan deadline untuk memutuskan apakah dukungannya akan bertahan untuk Anies Baswedan atau Jarod tidak. Nah ini gini ya, PKS dengan 18 kursi wajar kalau kemudian meminta Anies Baswedan memberikan kursi tambahan dari partai politik lain. Jadi dia pengen juga Anies Baswedan yang bawa partai politik untuk sama-sama berlayar.
Ya memang dalam hal ini Anies Baswedan lebih membutuhkan partai politik ketimbang partai politik membutuhkan Anies Baswedan. Kenapa? PKS terutama. Juara bosnya di Jakarta. Bukan kali pertamanya juga mereka dominan di Jakarta. Pernah juga dominan. Tapi PKS di Jakarta itu tokohnya banyak. Ya kita sebut aja misalnya Mardhani Alisera, Muhammad Sohibul Iman, ada kemudian Ahmad Saihu. Banyak calonnya. Jadi ya mohon maaf ya, memang dalam hal ini bergaining posisi Anies Baswedan kalah dengan partai politik. Jadi kalau kemudian PKS memberikan deadline, ya nggak apa-apa juga, ya mereka berhak begitu. Kan kita juga nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam PKS. Lantas gimana dong kalau Anies Baswedan nggak bisa maju ke Pilgub? Ya nggak apa-apa juga. Intinya lagi-lagi bukan tentang Anies Baswedannya dalam Pilgub Jakarta itu, tapi tentang jangan sampai kota kosong di Jakarta. Nah sampai hari ini gimana peluang Anies Baswedan? Saya katakan berulang kali, hanya bisa mengharapkan dari PDI Perjuangan, PKB. Lantas kemudian PDI Perjuangan kira-kira mau nggak nyalonin Anies? Nah itu lagi, PDI Perjuangan banyak lagi tokohnya. Risma. Betul ya, kalau untuk di Jatim itu unik. Mantan Menteri Sosial akan melawan Menteri Sosial. Kofifa lawan Risma ya. Jadi akan menjadi unik di sini ya, yaitu di Pilgub Jatim. Ahok, Basuki Cahayapurnama itu satu. Lainnya ada Jarod Saiful Hidayat. Kita sebut yang lain ada Rano Karno. Ada Rieke Diah Pitaloka. Banyak banget bos. Di PDI Perjuangan juga calonnya. Jadi kalau kemudian PDI Perjuangan bergabung bersama PKB, kemudian PKB misalnya menyarankan kalau bisa kita gabung nih, kan PKB sama PDI Perjuangan tuh pengen banget berkoalisi atau bekerja sama, bahasanya PDI Perjuangan, di Jatim, Jawa Timur. Itu pertarungan antar mantan Menteri Sosial dengan Menteri Sosial. Khofifah lawan Risma. Nah itu PKB pengen tuh desas-desusnya bekerja sama dengan PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan ini juga kelihatannya sure juga dengan PKB. Nah kalau kemudian kejadiannya di Jakarta, mungkin PKB akan menyampaikan, bisa nggak calon yang lain, jangan Anies, biar saya aman-aman aja nih dengan rezim nih, nggak ada apa-apain gitu. Ya kalau begitu ya nanti. Iya, kalau memang punya modal 30% suara ya bentuk partai politik sendiri supaya tidak ikut-ikut partai orang dan dianggap sebagai matahari kembar dari ketumnya. Mungkin saran ini bagus. Penumpang dasar sudah ada 30% suara itu. Ini kan obrolannya PDI Perjuangan calon gubernur karena 15 kursi, PKB 10 kursi. Jadi ya mungkin ya bila ada dua pasang calon, ya bukan Anies Baswedan juga yang didorong. Terus Anies Baswedannya gimana dong? Ya nggak apa-apa. Sebelum jadi gubernur kan juga nggak apa-apa. Ya kalau sekarang kemudian nggak bisa nyalon jadi gubernur, ya punya 30-an% pendukung kan. Kalau Anies bilang, ya saya mau berbaju PDIP, saya mau nurut sama Bu Mega, mungkin lebih mudah. Tapi masa kita pemimpinnya kayak begitu? Kalau pemimpinnya kayak begitu, menyesal kita mendorongnya. Pemimpin terus punya karakter. Anies maju dan dicalonkan karena dia punya value, punya nilai, punya massa, punya elektabilitas. Itu yang dia jual ke partai-partai. Adapun kalau partai-partai tidak mau, ya yakinlah. Bukan karena Anies tidak laku, karena takut. Sekali lagi ya. Karena khawatir. Karena takut ya. Kira-kira Anies punya kekuatan dasar apa ya? Sampai banyak partai atau banyak pihak yang harus takut dengan Anies ini. Justru karena dia value tinggi, makanya kemudian orang pada takut dan khawatir. Oke, itu bagian yang belum selesai. Nah, ternyata ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa PKB punya peluang untuk mengusung Anies. Pertanyaannya adalah, kok bisa begitu? Bukannya PKB sudah membantah kalau dia mengirim surat? Iya surat,
Kan yang dibantah surat, tapi dia tidak akan mengusung Anies belum tentu. Karena sampai saat ini dia belum mengeluarkan surat rekomendasi atau deklarasi terhadap Ridwan Kamil Suswono. Why? Begini saudara sekalian, apa yang membuat PKB kemudian belok? Yang membuat PKB belok itu 3, ya. 1, kasus-kasus hukum yang bisa dieksploitasi. Dan jangan salah, tidak hanya Istana Lama yang bisa mengelola kasus-kasus hukum, Istana Baru juga bisa. Karena Istana Baru ini ada orang kuat yang juga bisa dekat dengan aparat hukum. Yang kedua adalah terkait dengan kemungkinan PKB akan mendapatkan kursi di pemerintahan dan selanjutnya menikmati kekuasaan. Kan? Karena PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar itu tidak pernah menikmati kekuasaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, desas-desus pengambil alihan kepemimpinan PKB yang dipimpin oleh Caimin dengan inisiasi oleh NU untuk mengadakan muktamar tandingan. Di situ ada Saifullah Yusuf, ada NU lainnya, konon akan mengundang Mahfud MD, Yeni Wahid dan lain sebagainya. Nah, 3 hal ini membuat PKB terpaksa dalam tanda kutip mengkhianati jasa dan perkawanan Caimin Anies Baswedan. Mereka ini chemistry-nya luar biasa. Perkawanan itu akhirnya dilukai. Anies Baswedan. Tidak mengajukan Anies Baswedan. Padahal PKB mampu melakukan itu. Sampai kalah Pilpres. Kalau kemarin PKB ogah karena pada waktu itu PKS dijadikan wakilnya salah satunya. Walaupun itu juga alasan yang terlalu dibuat. Presiden gubernurnya tetap Anies Baswedan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sobat era sekalian, kenapa ada peluang PKB untuk balik? Oke? Menurut saya trigger mekanismenya adalah ternyata kongres tandingan itu atau muktamar tandingan itu tetap jalan dan sepertinya tetap difasilitasi oleh kekuasaan baru, oleh penguasa baru. Terbukti ya mau jalan terus. Kalau jalan terus ngapain? Gitu. Nah, tinggal tergantung mengumpulkan keberanian saja. Berani nggak frontal dengan segala konsekuensinya. Yang kedua, di Kim Plus itu ada Suswono. Kan alasan PKB menolak Anies Iman atau Aman kan karena dia nggak srek ada PKS sebagai wakilnya. Lah, RK Suswono wakilnya juga PKS, kok nggak keberatan dia? Padahal calonnya RK bukan dari partai PKB juga, ya mending Anies kan. Juga. Peluang menangnya ada, independen. Lain ceritanya. Nggak masuk akal kalau dalam perhitungan normalnya. Pasti ada sesuatu di belakang layar yang membuat PKB takut atau tergoda, ya. 2T, takut atau tergoda. Jadi masih ada. Nah, yang ketiga tentu di-trigger oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat mereka kira-kira bisa 2T tadi takut atau tergoda itu apa kalau yang mereka ditakuti bisa PKB alone, ya dan kan? apa yang membuat PKB Artinya, tergoda ya? mereka bisa mengajukan Anies, dapat ada yang Anies dan wakilnya dari PKB. silakan tulis di kolom komentar apa Dan maksud jaminan dari menang. Bung Refli Harun ini. Makanya mereka ngintip-ngintip sekarang. Syukur-syukur PDIP nggak jadikan nyalonkan Anies, tetap prororo. Kalau tetap prororo, PKB mundur ajukan Anies. Sambil kemudian berharap gelombang Anies ini melindungi PKB. Pasti iya. Yang namanya relawan Anies pasti akan jadi protektor dari PKB. Karena mereka akan berterima kasih. Karena relawan Anies orang yang gampang dan mau berterima kasih. Ya. Jadi saudara sekalian, itu dinamika politik yang kita harus hitung. Jadi di PKB ada faktor yang memberatkan untuk mengusung Anies, ada faktor yang membuat pilihan untuk mengusung Anies menjadi pilihan yang rasional. Loyal. Jadi kalau kita ulangi lagi, ya saya catat, faktor yang bisa
dikatakan untuk mengusung Anies ya, itu pertama adalah di Kim Plus ternyata ada PKS-nya, Ridwan PKS, kemudian tetap ada muktamar tandingan, ya kan? Kemudian yang ketiga hubungan baik dengan Anies, antara Caimin dan Anies ya, kemesraan di Pilpres kemarin. Makanya saya putarkan lagu Pemimpin Adil di mana di situ live ya oleh Ogi Cerista dan di situ ada Anies Caimin. Tetapi yang mengkhawatirkan bagi PKB adalah muktamar juga yang akan terus disponsori untuk mengambil kepemimpinan PKB. Jadi nggak ada gunanya kursi menteri atau apapun ya kan bagi kepemimpinan Caimin kalau seandainya PKB-nya diambil. Yang kedua, iming-iming mendapatkan kursi jatah kementerian dan bagian dari kekuasaan. Dan yang ketiga adalah kasus-kasus hukum yang bisa dieksploitasi. Nggak gampang ya jadi politisi. Makanya jadi politisi itu jangan terlalu ambisi dengan kekuasaan, jangan terlalu ambisi dengan uang. Kuncinya itu. Tapi kalau Anda tidak punya dua ambisi itu, pasti Anda politisi mediocre, nggak mungkin jadi ketua umum partai politik. Kecuali partai Negoro mungkin. Yang dari awal kita harapkan menjadi partai yang idealis. Penjagalan Anies itu operatornya Erlangga sendiri. Tapi Erlangga pihak yang ditekan. Jadi gini konstelasinya. Sebenarnya Erlangga lebih suka kalau Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Kenapa? Karena udah pasti menangnya. Pertama. Kedua, Jawa Barat itu provinsi dengan jumlah voters terbanyak. Kan biasanya dikaitkan dengan 2029. Jadi kalau dia ngambil DKI ngapain? Tapi Gerindra beda agendanya. Gerindra menginginkan yang di Jawa Barat itu kader dia. Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, ya kan? Nah, dengan Deddy Mulyadi maju Jawa Barat, sebagai kompensasinya Ridwan Kamil ditarik ke Jakarta. Tapi tentu Ridwan Kamil yang nggak mana mau dong ditarik ke Jakarta kalau nggak pasti menang. Ya untuk pasti menang semua partai diborong. Biar Anies nggak bisa dapat kendaraan lagi kan? Loh, yang daftar cagup Cawagup Jakarta kok dari PDIP Pramono Anung sama Rano Karno. Abah Anies kemana? Abah Anies kok nggak ikut daftar? Kalau gini kan aku jadi terkejut. Oke. Setelah di depan publik PDIP berwajah jelek karena menjadikan petugas partainya Jokowi menjadi wali kota, gubernur, dan presiden yang prakteknya ternyata jelek, maka menjadi bagus setelah tidak bersama lagi dengan Jokowi. Lebih menjadi harapan ketika menempatkan diri sebagai oposisi berlawanan dengan rezim Jokowi. Dalam kasus pembantaian Anies Baswedan oleh 12 partai politik, PDIP bermain bagus dan jelek. Bagusnya, PDIP mendukung habis putusan MK nomor 60 dan 70 yang menghidupkan Anies dan mematikan Kaesang. Jeleknya, PDIP pasang harga untuk mendukung Anies. Harga politik, kepatuhan, dan ketundukan. Bahkan mengejek Anies sebagai peminta-minta. Adalah cerdas jika bermain pilkada dengan wajah manis bersama Anies. Daripada pasang muka cemberut berdasar arogansi. PDIP bakal menjadi musuh rakyat atau dosa politik mengutus petugas partainya sebagai presiden. Megawati adalah nenek politik Jokowi sekaligus pencipta monster yang bebal dan buta tuli. Ada yang menyebut psikopat. Wajah cemberut, sinis, dan arogan tentu kontraproduktif. Rakyat marah bukan hanya kepada Jokowi, tetapi juga pada semua perampok, perusak, dan pemerkosa kedaulatan rakyat. Tidak terkecuali PDIP dan Megawati. Saatnya bangun simpati bukan antipati. Jakarta merupakan wilayah pertaruhan. Kemenangan PKS yang sia-sia akibat berubah menjadi penjilat rezim tidak bermanfaat bagi PDIP jika ia bertindak bodoh dan angkuh.
Hai gengs, kalian masih ingat nggak momen ini? Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Nah sekarang, nih seorang Anies Baswedan nih berharap dukungan dari Pak Prabowo untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Ampun, demi kekuasaan, demi pekerjaan. Ya, makanya lisan itu dijaga. Saat bersaing, orang lu rendah-rendahin. Sekarang lu butuh orang itu untuk ngedukung lu maju. Next, ini pelajaran ya. Jadi kalau mau mendukung orang, lihatlah latar belakangnya. Penjilat ludah sendiri apa enggak? Ya, bermulut manis apa enggak? Anies. Berprasangka baik Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Ada manuver 2-3 orang berinisial D, berinisial A, berinisial J melakukan konspirasi busuk untuk meneror 3 partai untuk membuat Anies dicegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Kalau Partai Negoro mengundang Bapak Ibu saudara-saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem, kalau datang ke kantor PKS mau datang atau tidak? Kalau datang ke kantor PKB mau datang atau tidak? Rame-rame jegal Anies, seorang yang elektabilitasnya paling tinggi, dijegal. Ada apa nih? Pada ketakutan banget sama Anies. Malah orang yang surveinya paling rendah dijagokan untuk di Jakarta. Atau enggak, mungkin ada syarat kali. Kalau dia maju, Anies harus nggak dapat tiket. Ya ampun, sampai segitunya. Ayo dong para elit-elit, mari kita mencerdaskan rakyat, ya, mengedukasi rakyat dengan baik, ya. Buat apa ada pilkada serentak kalau cara-caranya yang kayak gini nih? Jangan mentang-mentang Anda berkuasa bisa semena-mena. Ayolah. Tunggu Bapak Anies untuk mendaftar jadi pilkada. Saya Bu Susanti dari Jakarta Selatan. Komunitas semua dari lain-lain. Dari Jakarta Timur. Ini lagi di mana nih Bu? Saya lagi di KPU Salemba untuk menunggu kedatangan Pak Anies. Nunggu Bapak Anies untuk mendaftar jadi pilkada. Kalau Pak Anies hari ini nggak daftar KPUD Jakarta, nggak jadi gubernur, saya sangat kecewa sekali. Sedih, masalahnya Bapak Anies orangnya benar-benar orang yang selalu unggulkan untuk kesejahteraan rakyat. Selalu kita warga Jakarta mengharapkan perubahan Jakarta selalu meningkat. Ada beberapa yang berpendapat dengan tidak diusungnya Anies oleh PDIP justru menguntungkan Anies, justru membuat Anies semakin terhormat. Banyak yang berseliweran itu. Ya itulah anak abah. Ya, hari ini Anies yang gelandangan politik. Senang tidak senang, suka tidak suka dengan situasi hari ini. Apa yang terjadi terhadap Anies hari ini adalah buah dari yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Bagaimana cara Anies berpolitik, bagaimana cara Anies menghalalkan segala cara. Ya untungnya PDIP memang bukan partai baru lagi, bukan partai kemarin sore. Dia tidak peduli, apalagi sudah pernah membekas di hati.
bagaimana bertarung dengan seorang Anies Rashid Baswedan, menghalalkan segala cara. Ya walaupun hampir udah pakai batik merah ya, hampir, tapi akhirnya tidak diusung. Kita lihat bagaimana perkembangan politik selanjutnya. Tapi ya menurutku harusnya cara-cara berpolitik Anies Baswedan harusnya tidak boleh dibiarkan di Indonesia ini. Cara-cara berpolitik Anies Baswedan sudah tidak boleh ya, sudah cukuplah kita berpengalaman menghadapi dan mengalaminya. Untuk kedepannya jangan lagi ada Anies Baswedan yang lainnya. Kita berpolitik dengan gembira, berpolitik adu gagasan, bukan politik identitas. Ya, jadi udahlah, jadi gelandangan politik Anies Baswedan. Anies Baswedan ini ibaratnya seperti Cristiano Ronaldo nih, mirip-mirip orang ini dua nih. Kemanapun klubnya, orang bukan lihat klubnya, tapi lihat orangnya. Cristiano Ronaldo main di MU, orang fansnya pindah ke MU. Main di Madrid, pindah fansnya ke Madrid. Sekarang main di Liga Arab Saudi, di klub An-Nasr, fans-fansnya langsung nonton Liga Arab Saudi, An-Nasr. Seperti Anies Baswedan ini hari ini. Dulu dia lewat Partai Keadilan Sejahtera PKS. Ya orang semua lihat PKS-nya. Hari ini ya ada kemungkinan dia lewat PDIP. Ya orang semua pindah. Jadi orang bukan melihat partainya tapi melihat Aniesnya. Kenapa? Karena ada harapan di sana. Karena orang melihat mungkin begini ya, Pak Anies ini secara track record, rekam jejak bisa dibilang nyaris sempurna, mulus ya. Ya kalaupun ada kekurangan, ya namanya manusia pasti ada kekurangan ya, banyak. Tapi bila dibandingkan dengan yang lain-lain, mungkin ya bisa dikatakan dia paling sedikit lah cacatnya atau kurangnya dalam pekerjaannya. Sehingga banyak fansnya ini ya, banyak penggemar Anies ini ya, kemanapun Anies pindah, ke partai manapun ya nggak problem, nggak masalah bagi mereka. Yang penting Aniesnya sekarang. Dan mereka yakin ini para penggemarnya bahwa Anies ini bukan orang yang mudah untuk dicemari. Ya artinya begini ya, ada orang kadang-kadang begitu masuk ke suatu kelompok ya, awalnya dia mungkin warnanya kuning, begitu masuk kelompok dia warnanya hijau, dia akan menjadi hijau, bunglon, berubah-ubah. Tapi Anies ini ya orang melihatnya seperti itu. Dia tidak, walaupun dia masuk ke golongan manapun, dia tetap seperti itu, seperti Anies. Anies yang 2010 dulu dengan Anies yang hari 2024 kurang lebih sama, nggak beda, konsisten. Nah, itu yang membuat Anies ini beda. Ya, ini hanya opini pribadi saya, pendapat saya. Tapi saya yakin banyak orang yang berpendapat serupa. Coba ya, bicara dengan data dan fakta. Coba cari rekam jejak. Apakah Anies pernah melenceng dari apa yang dia cita-citakan? Dari dulu dia mulai berkiprah di politik sebagai Menteri Pendidikan, Gubernur, dan sampai sekarang? Atau belum? Adakah rekam jejaknya yang mengatakan dia berubah-ubah? Ya? Silakan berkomentar di kolom komentar, saudara-saudara sekalian. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sekarang yang kemarin caci maki PKS habis-habisan karena dibilangnya PKS itu ngaku partai Islam tapi mendukung mantan kurir narkoba yang bernama Marcel sebagai Pilwalkot Tangerang Selatan. Mana sekarang? Ngomonglah. Kemarin caci maki PKS. Sekarang tuh terbukti. Bahkan Rija Fatria juga mengundurkan diri. Jadi begitu, politik itu last minute. Jadi jangan percaya apa yang terjadi di awal-awal itu bakal sama dengan terjadi di akhir sebelum ada pendaftaran resminya ke KPU. Orang Pak Anies saja sekarang coba lihat. Pak Anies sudah jelas-jelas berangkat yang katanya bakal diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Batal. Padahal Pak Anies sudah posting di Instagramnya pakai baju merah-merah, pamit ke orang tuanya. Ternyata petanya berubah. Yang katanya tadi Pak Anies justru sekarang berganti dengan Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Jadi begitu, politik itu sangat-sangat cepat berubah dan sangat-sangat dinamis.
Satu-satunya cara untuk menghentikan Pak Anies untuk menjadi gubernur DKI Jakarta hanyalah dengan mencegalnya dari pencalonan. Jadi, dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa hasil survei yang ada itu bohong. Kalau benar Pak Anies Baswedan popularitasnya itu di bawah 40%, orang ini tidak akan pusing-pusing untuk mencegal Pak Anies. Rayu sana, rayu sini, tawari ini, tawari itu, agar para pendukung partai Pak Anies ini goyah iman politik. Dan kita lihat memang ada sedikit goyah mereka. Ya, ditawari jadi menteri, menjadi wakil dan lain-lain. Tentu itu tawaran yang sangat manis. Mungkin manis lagi daripada madu gitu ya teman-teman. Tapi sebagai pendukung Pak Anies, kita tak boleh menyerah. Pak Anies harus punya panggung untuk menyala sampai 5 tahun yang akan datang. Pak Anies harus terus menyala dan punya tempat untuk menunjukkan integritasnya sebagai orang terbaik di negeri ini. Lalu, di samping kita mendoakan dari jauh dan kita berharap usulan-usulan kita bisa didengar oleh Pak Anies. Sedikit saja saran saya, 1000 langkah yang mereka lakukan untuk mencegal, 1000 upaya yang mereka lakukan untuk mencegal tersebut, hanya satu caranya Pak Anies. Dengan satu cara ini, Pak Anies akan memukul telak mereka dan tidak bisa mencegal. Apa itu? Masuk saja Pak Anies ke salah satu partai yang siap pasang badan untuk Pak Anies. Nasdem kah, PKS kah? Setelah itu, barulah berkomunikasi dengan PDIP. Oke, kita berharap Pak Anies tetap menyala dan tetap menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Siap mendukung Pak Anies untuk Indonesia lebih hebat. Ada yang bilang Pak Anies levelnya udah presiden, sekarang jadi calon gubernur, katanya turun tata. Nah, kemarin ada yang jadi calon presiden, kalah, terus jadi pembantu. Nah sekarang besok mau dilantik jadi majikan, gimana itu? Ya kan? Dulu dia calon presiden, kalah, terus jadi pembantunya. Nah sekarang baru tuh, ya enggak? Majikannya udah mau lengser, dia sekarang yang jadi tuan rumahnya, kan begitu? Sama aja. Jadi nggak ada yang namanya turun tata, ya. Nah, kan dia yang nyontoin, gitu. Tapi Pak Anies bukan penjilat, ya nggak? Fight orangnya, tempur. Oke, pikirin dulu dah kalau mau ngebacot ya. Partai PAN nyindir Pak Anies nggak punya partai, tapi ngebet banget. Itu pengen mencalonkan. Pak Anies itu diminta, bukan meminta. Ya. Udah bisa nyinyir ya selama bergabung di koalisi di koalisi pemerintah. Hebat loh. Lu partai gua kalau kagak ada artisnya gua orang udah males ya nggak, karena ada artis aja lu pinter gandeng-gandeng artis, kalau kagak nyungsep juga. Kaderisasi lu juga kagak ada yang bagus-bagus. Siapa? Aduh hebat pada ya kalau udah masuk pemerintahan baru bisa nyinyir. Aduh parah. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video terkait dengan Anies Rashid Baswedan ya, yang gagal maju di Pilgub Jakarta dan juga menolak untuk diusung di Pilgub Jawa Barat. Baik, kepada para sahabat sekalian yang telah menyaksikan video ini, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar.
Dan kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan buat channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. There's nobody